Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Raditu billahi rabba wa bil islami dina wa bi Muhammadin nabiyyan wa rasulah. Subhanallahi wa bihamdihi adada khalqihi wa ridha nafsi wa zinata arsy wa midada kalimati. A'udzu bikalimatillahi tammati min syarri ma khalaq. Masya Allah, ibu-ibu yang dirahmati Allah, hari ini bertemu lagi di hari Jumat. Mudah-mudahan ibu-ibu semua dalam keadaan terbaik, menjadi muslim yang selalu berupaya tidak merugi ya, sehingga harus lebih baik dari hari-hari sebelumnya. Maka Jumat berkah ini sudah diupayakan selesai al-kafinya, kemudian banyak sholawat nabinya, memperbanyak amal-amal baik ya, bersuci, kemudian bersedekah dan sebagainya. Salah satunya adalah menimba ilmu. Masya Allah. Baik ibu-ibu sholihah dan calon ibu, kita awali forum kita dengan bacaan Ummul Kitab. Kita niatkan Al-Fatihah ini selain mendapatkan ridha Allah, penjagaan oleh Allah, dan juga akan melapangkan hati-hati kita ya, sehingga Allah berikan banyak kebaikan dan keberkahan dari awal hingga akhirnya. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Ar-Rahmanir-Rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Tema kali ini adalah tega dan tegas ya, mendidik anak balik ya. Nanti kita akan membedakan, kemudian kita akan coba menguraikan ya. Masa balik adalah masa yang sangat kritis bagi anak. Anak akan segera berpindah status menjadi seorang pribadi dewasa yang akan menerima beban syariat. Mereka telah bertanggung jawab sendiri di hadapan Allah atas berbagai perintah Allah ya, dan juga larangan Allah. Kita sebagai orang tua tidak punya kuasa menanggung dosa ya, dan pahala akibat perbuatannya. Maka jika anak kita yang sudah balik melakukan kesalahan, tidak akan ada lagi kata maklum sih masih anak-anak ya. Sudah cukup. Tanggung jawab usia balik. Memasuki usia balik itu artinya anak akan memiliki tanggung jawab spiritual. Anak yang sudah balik seharusnya memiliki sudut pandang dosa dan pahala dalam setiap perbuatannya ya. Usia balik juga berarti anak memiliki tanggung jawab moral. Anak yang sudah balik diharapkan dapat memahami dimensi kebaikan dan keburukan dalam setiap perilakunya. Juga memahami bahwa niat, cara, dan juga akibat setiap perilaku mereka. Usia balik itu bermakna bahwa anak memiliki tanggung jawab pribadi, setidaknya untuk melakukan aktivitas dan membantu diri tanpa pelayanan atau bantuan orang lain, seperti aktivitas rutin sekolah ya, atau aktivitas rutin sehari-hari. Anak juga harus memiliki tanggung jawab sosial, memiliki sudut pandang yang tepat atas akibat perilaku pada orang di sekitar ya, sehingga anak akan selalu berpikir sebelum bertindak, pertimbangan tentang manfaat atas tindakan yang akan dilakukan. Kita sebagai orang tua punya tanggung jawab besar untuk mempersiapkan anak kita menerima tanggung jawab usia balik tersebut ya. Berbagai macam tanggung jawab di atas akan menyadarkan kita betapa pentingnya anak-anak kita mengetahui batasan tentang apa yang boleh dan apa yang tidak boleh. Batasan inilah yang kita beri nama aturan. Kita juga perlu menampakkan budi pekerti sesuai ajaran Islam. Hal ini akan selaras dengan panduan Islam dalam mendidik anak. Mendidik anak untuk bisa hidup dengan aturan-aturan akan sangat membutuhkan ketegasan orang tua ya. Nah, kemudian aturan inilah yang akan menjadi media kita menyampaikan nilai-nilai agama atau akhlak
yang harus dipegang anak-anak kita. Dengan mengenalkan aturan Allah pada anak kita, sesungguhnya kita telah menyelamatkan anak-anak kita dari api neraka, ya. Itu karena sudah kewajiban, ya. Kemudian kedua, penerapan ketegasan pada usia balik. Anak-anak kita yang memasuki masa balik akan memiliki hak dan kewajiban tersendiri. Setiap dari anak kita memiliki hak untuk mendapatkan kebaikan ketika mereka menunjukkan sikap dan perilaku baik. Jika Allah sudah menerapkan pemberian pahala untuk kebaikan anak-anak kita, maka kita perlu memberikan hal serupa pada anak-anak kita. Kita dapat memberikan penghargaan kepada anak kita ketika mereka melakukan kebaikan. Penghargaan ini bisa kita berikan berupa pujian, perhatian, atau hadiah. Ketika anak-anak kita juga melakukan hal-hal yang tidak baik, Allah sudah akan memberikan balasan dosa bagi anak-anak kita. Dalam hal ini, kita sebagai orang tua memiliki kewajiban untuk membuat anak kita kembali pada jalan kebaikan dengan memberikan pendidikan dan penghargaan pada anak. Maka dalam rangka mendidik anak kita perlu berlaku tegas, ya, ketika anak-anak mulai melakukan perilaku tidak baik. Ketegasan dari penerapan di rumah berupa kedisiplinan atau mengontrol pelaksanaan aturan adalah bagian dari pelaksanaan kewajiban orang tua menjadikan anak kembali menjadi baik. Salah satu ketegasan yang perlu kita terapkan adalah ketika tindakan anak kita itu sudah anak-anak kita itu melakukan atau memiliki konsekuensi. Tanpa konsekuensi tidak akan terbentuk pembiasaan untuk tingkah laku yang baik. Ya, hasil dari apa yang dia lakukan gitu, ya. Konsekuensinya harus sudah mulai difahamkan. Konsekuensi itu bisa berdampak atau berbentuk positif atau negatif. Konsekuensi positif diberikan atas penghargaan terhadap perilaku baik atau yang sesuai dengan aturan. Dapat berupa pujian tadi, ya, pelukan, waktu ekstra, atau menu makan malam spesial. Sedangkan kalau konsekuensi negatif diberikan sebagai konsekuensi dari perilaku yang tidak sesuai dengan aturan yang kita sepakati, ya, konsekuensi yang sudah dibuat. Konsekuensi negatif itu dapat berupa pengurangan hak-haknya, misalnya pengurangan waktu, penggunaan gawai atau HP, ya, televisi dan lain-lain. Memberikan konsekuensi bagi anak akan membuat anak serius dalam menjadikan setiap aktivitasnya, tidak meremehkan sesuatu, tidak menggampangkan apa yang akan terjadi berikutnya, ya. Konsisten untuk tega pada anak. Konsistensi juga tidak kalah penting untuk diterapkan, ya. Mengajarkan konsisten penting agar anak dapat memegang prinsip dan nilai-nilai positif kelak. Jika anak sudah terbiasa melihat perilaku orang tua yang tidak konsisten, anak akan belajar dengan cara sendiri untuk bersikap tidak konsisten pula. Seperti anak melakukan negosiasi, kemudian orang membolehkan suatu aturan semula tidak boleh. Ini adalah bentuk tindakan yang tidak tegas, ya. Sungguh kita harus tega pada anak agar konsisten proses pendidikan ini bisa kita jalankan. Ketidakkonsistenan bisa terjadi saat orang tua tengah membangun aturan untuk anak. Misalnya, sang ibu telah bersikap dalam membiasakan anak-anaknya mandiri, namun ayah memanjakan anak dengan menuruti keinginan anak. Dalam situasi lain, ayah tegas tentang menggunakan HP, tapi sang ibu membiarkan anak menggunakan HP miliknya. Bisa jadi di rumah sudah ditetapkan pembiasaan sholat berjamaah, tapi dalam situasi tertentu ketika melihat anak ketiduran capek karena seharian di sekolah, gak tega untuk bangunin anak sholat isya. Ini sebagai dari gejala ketidaktegasan yang dialami oleh orang tua, ya. Udah pasaran, sudah bukan rahasia lagi, ya. Contoh lain dari ketidakkonsistenan adalah fenomena anak memperoleh apa yang diinginkan dari neneknya, pengasuhnya. Rengek-rengek, ya, pada orang tua sudah mulai menerapkan ketegasan aturan. Nah, anak-anak yang di rumahnya ada asisten rumah tangga yang memperlakukan anak-anak sebagai majikan yang harus selalu dilayani sebagai sistem rumah tangga yang cenderung memanjakan. Misalnya ketika bersama orang tua, anak dilatih untuk tidak berlama-lama dilihat di YouTube, ya. Namun ketika hidup bersama asisten rumah tangga, nonton YouTube berjam-jam dibiarkan. Ketika bersama dengan orang tua, anak bisa langsung pulang ke rumah. Namun ketika bersama sopir, anak bisa nongkrong berdua dengan lawan jenis tanpa peringatan berarti, ya. Karena kan tugasnya yang ngejemput cuma jemput aja, gitu. Hal-hal di atas biasanya berdampak pada kesulitan orang tua dalam menerapkan aturan, ya, kedisiplinan, kemandirian pada anak-anak.
Hal semacam inilah yang merupakan ketidakkonsistenan cara dalam mengasuh anak, dan tentunya menghambat kesiapan anak menjalani tanggung jawab di usia balik. Tidak ada intoleransi ya untuk urusan dosa dan pahala. Anak-anak sudah harus menanggung segala akibat dari perbuatannya. Jika anak kita itu sudah balik, masih melakukan perilaku seperti meninggalkan sholat, nggak berpuasa, kata-katanya kasar ya ke orang tua, suka bohong, sudah termasuk pada pelanggaran perintah Allah. Dan anak-anak kita sungguh telah berdosa dan terancam oleh api neraka. Inilah tanggung jawab besar yang harus diemban oleh anak-anak kita. Sungguh sikap memanjakan, tidak tegaan, tidak tegas dari kita ya, hanya mengatakan anak-anak itu masuk ke neraka. Mereka akan menjadi anak-anak yang mudah terbiasa melakukan dosa-dosa. Jika kita tidak tega terhadap anak-anak, maka kita tega mereka untuk terkena panasnya api neraka, begitu ya. Maka jangan seperti itu. Maka mari kita benahi sikap tega kita dan tegas kita ketika kita masih mendampinginya di dunia ini. Nah, makanya hal yang harus dilakukan antara tega dan tegas tadi ya, harus dua-duanya ada. Terlebih ketika usia sudah akhir balik itu sudah tidak ada lagi memanjakan ya, apalagi dengan cenderung mengatakan usia remaja. Dalam Islam nggak ada perumusan remaja, anak-anak dan balik. Setiap yang balik itu sudah terhitung bahwa dia sudah memiliki dosa. Nah, disinilah ibu-ibu bahwa kita memiliki peran yang cukup tidak pernah ada habisnya pada anak. Mengapa akhirnya salah satu dosa besar kata Rasulullah itu ada 3 ya. Syirik, kemudian durhaka terhadap orang tua, berbohong atau berdusta. Ini 3 ya, dia tidak akan atau diharamkan masuk neraka, masuk surga. Nah ini sama, karena memang menjadi orang tua itu di dalam Islam itu gak gampang. Dari kita hamil, menjaga, mendidik, usia waktu masih anak-anak ya, Masya Allah semua dibantu oleh kita. Setelah besar, kita masih harus mendampingi, memberikan gambaran-gambaran, pendampingan, sudah berkaitan dengan dosa. Nah, makanya menyiapkan diri menjadi orang tua itu beda karena udah usia sudah tua ya, tapi betul-betul ilmunya, kondisinya. Dan memang untuk saat ini sulit kita mendapatkan sesuatu yang sempurna, terlebih ketika aturan hidup kita sudah tidak berdasarkan Al-Quran dan As-Sunnah. Negeri ini sudah tidak ada keberkahan dari langit dan bumi karena tidak kembali kepada Al-Quran gitu. Pemerintah kita tidak ada sama sekali concern untuk membantu orang tua melalui pendidikan dan aturan yang ada untuk menyelamatkan keluarga kita dari api neraka. Sebenarnya ungkapan api neraka ini adalah kalau untuk orang sekarang jadi perolok ya, hanya untuk penakut-nakuti. Padahal nanti pada faktanya di akhirat nanti banyak orang-orang yang lupa kalau dia pernah hidup di dunia. Nah disinilah letaknya kepada kita semua ibu-ibu yang dirahmati Allah dan calon ibu, ayo tambah terus ilmunya, dampingi anak-anak kita, mulai tegas dan tega untuk yang sudah remaja, sudah tidak ada lagi berkompromi. Jangan patah semangat ya, kalau jadi orang tua jangan sering patah semangat. Mau kayak apa anaknya nanti kalau kita sering patah semangat. Terus meminta bantuan pada Allah, doakan anak-anak kita, sampaikan bil hikmah dengan ahsan. Sampai kapan? Sampai Allah memanggil kita ya. Kemudian teruslah menambah ilmu, berjuanglah bersama-sama untuk menerapkan aturan Allah di muka bumi ya, sehingga kita tidak akan mengalami kesulitan untuk menjaga generasi dan keluarga kita ya. Itu dulu bisa saya sampaikan untuk hari ini. Wabillahi taufiq wal hidayah. Mohon dimaafkan ya, banyak bicara banyak dosanya. Mudah-mudahan apa yang saya sampaikan membawa kebaikan dan diniatkan untuk menabung ya, menabung kebaikan. Mudah-mudahan ada banyak hal yang bisa kita dapatkan ataupun sudah mendapatkan, insyaallah tidak ada salahnya mendengarkan yang baik-baik. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.